baik dari Polri maupun TNI, ada ketua RW, ketua RT yang hadir pada pekan ini, para hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir, dapat berkumpul berwajah di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, untuk acara selanjutnya mari sama-sama kita ikuti pembacaan tahlil tahmid yang dalam hari ini insyaallah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Ali Zain Al-Zi. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. فنعم أجر العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan atas pembacaan ayat Al-Quran yang telah dilantunkan oleh Muhtaram Ustaz Syahrul Ramadan, umumnya bagi kita mustami'in dan khususnya dan juga qari, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama atas nama Ketua Panitia Pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam hal ini insyaallah akan disampaikan oleh Muhtaram Ustaz Bapak Haji Muslimin. Kepada beliau fadhil alaihi masykuran. Sallu ala Muhammad. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa huma min a'dhamil ni'am wa kafa bihi ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang saya hormati guru kita semua, Bapak Kiai Haji Ahmad Fauzi MA. Yang saya hormati Kiai Haji Zarkasi Usman MA. Yang saya hormati Ustadz kita yaitu Ustaduna Ahmad Kusasih SAG. Dan yang saya hormati pula Ustadz kita yaitu Ustadz Muhammad Qasim, serta guru kita yaitu Guru M. Donobar yang tidak asing lagi yaitu Bapak Ustadz Nurdin SOSIMA ya. Dan tak lupa saya hormati pula para tamu undangan, para sesepuh dan bini sepuh, antara lain yaitu Bapak Haji Hartono, sahabat kita, Bapak Haji Mustain, Bapak Haji Ahmadullah, serta Bapak Haji M. Nur, dan serta RW kita RW 10 PIK yaitu Bapak Haji Ahnaf. Mudah-mudahan tahun 2024 naik haji ya Pak Ahnaf ya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih berkumpul bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang salam mancing kecebur ke kali. Cakep. Ulangi ya. Bang salam mancing kecebur ke kali. Yang jawab salam bisa pergi haji dan umroh berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah kelanda.
Yang jawab salam dapat janda. Yang gadis siapa yang gadis? Janda mulu. Ngomong tuh sama Nabi Daud. Wahai Nabi Allah Daud, itu teman karib kamu usianya cuma 50 tahun. Usianya tinggal 50 hari lagi. Usianya tinggal. Nabi Daud tolong sampaikan kepada teman kamu. Nah, Nabi Daud bingung karena teman karib. Enggak disampaikan bagaimana, disampaikan juga karena memang risalah seorang nabi memiliki sifat tasdik, amanah, khotona, tabligh, maka harus disampaikan. Disampaikanlah, wahai temanku, usia kamu tinggal 50 hari. Wah. Dan juga jamaah Masjid Jamal Ikhlas. Semoga semua yang mereka senantiasa salurkan kepada yatim, Allah ganti dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami mohon yang mulia kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zakasi Usman memohon kesediaannya untuk menyerahkan daripada santunan yatim kepada anak-anak yatim. Falitawadzal alaihi masykurah. Amplopnya mana? Sorry, tiga aja nanti, yang lain nanti di belakang setelah acara agar membersihkan waktu karena cuaca cukup panas. Alhamdulillah telah diserahkan dan diterima oleh anak-anak yatim kita. Semoga apa-apa mohon didokumentasikan. Semoga apa-apa yang telah dijariahkan kepada yatim kita Allah ganti, mudah-mudahan Allah berkahi usahanya, Allah berkahi keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, daripada pelaksanaan santunan anak yatim sudah kita laksanakan. Untuk itu hadirin wal hadirat kaum muslimin rahimakumullah, tibalah saatnya acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama, yang dalam hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abuya Muhammad Ridho Zainuddin LCMA kepada yang mulia Abuya Muhammad Ridho LCMA. Falyatafaddal alaihi mashkura. Ala sayyidina Maulana Muhammad. Apa ini? Terus kita punya channel, taruh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahirabbil alamin bi jami'i mahamidihi kulliha ma'alimtu minha wa ma lam a'lam. Adada khalqihi kullihim ma'alimtu minhum wa ma lam a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada wa ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, al ulama wal habaib wal masyayikh wal asatis wal asatidah, para sesepuh, para
pengurus Masjid Al-Ikhlas beserta ketua, Bapak RT, Bapak RW, dan seluruh jamaah yang hadir, yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Jamaah, saya langsung hari ini anggap saya sedang ngaji. Saya sebelum berangkat ditawarkan milih berdiri apa duduk. Saya bilang saya milih duduk. Karena saya hari ini nggak mau ceramah, tapi maunya ngaji. Apa maksudnya? Hari ini acara maulid. Yang jadi masalah sekarang, benar maulid itu hadisnya nggak ada, benar. Ngadain seperti ini hadisnya nggak ada, memang nggak ada. Tapi bukan berarti yang nggak ada hadisnya itu nggak baik. Saya akan sedikit cerita. Tentang mahabbah. Saya ingin ceritain kita sama hewan itu hebatan mana hari ini. Saya mau cerita. Saya mau bandingkan kita termasuk saya dengan hewan. Dulu lanjut Biar nggak ngantuk ya, biar nggak ngantuk. waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini nanti hubungannya sama kita semua ini. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yathrib, ditemenin satu sahabat yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Ini saya ingin supaya jamaah ini timbul rasa cinta kepada Kanjeng Nabi. Saya mau hari ini kumpul maulid, setelah selesai maulid nambah cintanya sama Kanjeng Nabi. Makanya saya mau bandingin cintanya kita sama hewan. Ini real, ceritanya nyata, sahih, dan dialami langsung oleh Rasulullah, dialami langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan maaf, mungkin jarang yang cerita seperti ini, karena ini ilmu tasawuf. Tapi saya ingin sampaikan dengan bahasa yang gampang dipaham. Nanti akan terasa sampai di mana cinta kita sama Kanjeng Nabi. Nanti akan terasa. Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau bersembunyi di Gua Thur, Abu Bakar As-Siddiq itu masuk duluan ke Gua Thur. Ini nanti hubungannya sama jamaah yang nyumbang acara maulid, dan nanti ada hubungannya sama nanti nih acara. Saya masih duduk, jamaah saya suruh pada amal. Kalau bahasa sekarang nanggok. Saya suruh pada amal karena hubungannya sama hewan ini nanti. Amal buat di masjid. Nah kalau saya ditanya, Buya amal nggak? Saya mau datang pagi begini aja udah amal. Sampai sekarang aja belum jelas amplopnya berapa. Sampai detik ini. Jadi saya mau datang tanpa tekan kontrak aja udah luar biasa. Hanya butuh waktu tidur 1 jam. Saya khawatir gak bisa hadir ke Al-Ikhlas. Bahkan saya gak berani nanya sebenarnya ini berapa, tebel atau recehan. Kalau ngelihat masjidnya kayaknya tebel. Nanti ada hubungannya. Jadi saya ingin hari ini nggak mau banyak bicara ceramah, tapi ilmu dan ilmu dan ilmu dan ilmu. Ketika sampai di Gua Thur, Abu Bakar As-Siddiq masuk ke Gua Thur, itu keliling, mereksain lobang-lobang yang ada di dalam Gua Thur. Ini cerita ini jarang diceritakan. Bukan berarti saya alim, bukan.
memang secara umum jarang diceritain. Karena yang namanya maulid, merayakan hari lahir Nabi, itu yang diminta oleh ulama adalah ketika Anda melaksanakan acara maulid, itu bukan hanya sekedar euforia senang-senang, tapi malah bertambah rasa cintanya sama Kanjeng Nabi. Itu yang dimau. Anda duduk di sini, kita semua termasuk saya duduk. Ini andaikan dari rumah datang ke sini bukan karena al-ikhlas, tapi karena ingin nunjukin rasa cinta sama Kanjeng Nabi, itu layak surga digelarkan untuk kita semua. Lo kok tahu dari mana? Ini ceritanya. Ini yang saya mau ceritain ini. Biar bertambah rasa cintanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan nanti nganggap saya alim. Tidak, kita semua hari ini sama. Kalau jamaah bilang, oh Buya orang alim, kan saya nggak kelihatan jeleknya saya. Selama ini kan saya umpetin jeleknya saya. Taunya saya cuman orang baik. Sedangkan di antara seluruh jamaah yang kumpul hari ini, yang dipandang oleh Allah dengan penuh rasa kasih sayang, nggak ada yang dikasih tahu. Ini hari ini kumpul. Ada yang ngantuk, ada yang ini kapan selesainya, ada yang bilangnya ada berkatnya nggak diselesai. Ini semua kumpul hari ini tidak tahu di antara kita semua mana yang dipandang oleh Allah dengan penuh rasa rahmat. Nggak ada yang tahu. Apakah saya? Belum tentu. Alangkah malunya saya punya jamaah tidak hafal surat Al-Fatihah, bahkan selama menikah belum pernah jadi imam istrinya dalam sholat. Tapi menjelang kematiannya, dia katakan kepada istrinya, wahai istriku, subuh ini kasih aku kesempatan untuk menjadi imam sholat. Itu kata suami. Istrinya nangis karena tuh suami belum pernah jadi imam sholat seumur-umur nikah. Apa yang terjadi? Ketika tuh suami jadi imam sholat, jelas-jelas tidak hafal Al-Fatihah. Ketika sujud sholat subuh meninggal dunia. Saya sebagai orang yang jelas-jelas guru beliau, malu orang seperti beliau bahkan surat Al-Fatihah aja nggak hafal, kok dikasih kesempatan oleh Gusti Allah meninggal dalam keadaan sujud. Itu sudah pasti beliau itu husnul khotimah. Terus apa yang membuat saya menganggap lebih hebat dari seluruh jamaah yang kumpul? Saya datang ke sini, saya punya kelebihan satu. Kebetulan saya tahu sesuatu yang jamaah belum tahu. Sudah hanya itu. Tapi kalau saya disuruh bordir, nyablon, jual kaos bola, jahit, bikin umbul-umbul, kagak ngerti. Karena setiap jamaah, apalagi bikin sepatu, nggak ngerti. Ini berarti bukti bahwa masing-masing ini dikasih kelebihan oleh Gusti Allah. Di sini yang membuat saya nggak bisa sombong depan jamaah. Memang dikira kalau saya duduk di depan ini hati saya senang. Kalau saya nyampein salah, semua jamaah make, bahkan saya dikasih ginian biar masuk YouTube. Kok salah, nanggung dosa saya. Jamaah mati, tinggal ngomong, lu kok begini ibadahnya? Buya tuh. Ente nggak dipentungin nungguin saya mati dulu. Ketika saya mati ditanya sama malaikat, Buya ini mayit udah lama nganggur nggak saya apa-apain. Dia bilang ngakunya ngaji sama Buya, diajarin, tapi kalau ngelihat filenya banyak yang salah. Alhamdulillah saya punya jawaban.
Saya bilang kayaknya gue nggak kenal, mampus. Makanya seorang murid kudu dikenal sama guru. Jadi ngaji itu jangan cuma sekedar ngaji. Kita sebagai murid dikasih tugas suruh carmu ke gurunya sampai diri kita itu maktubun fi qalbihi. Sampai diri kita itu nama kita tertulis di hatinya seorang guru. Itu yang ngomong bukan saya. Yang ngomong itu adalah Sultanus Sufiyin, pimpinannya para sufi yang langsung belajar dengan para sahabat Nabi, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Beliau suruh kita dekat sama ulama, bukan hanya sekedar dekat, sampai nama kita, diri kita itu tertanam di hati dan di benaknya ulama. Sehingga kata Imam Hasan, nanti kata Imam Hasan Al-Basri, ketika ulama itu masuk surga, Allah hina yattali Allahu qalbah, ketika Allah melihat hatinya tuh ulama, kok tertulis namamu maktubun ismaka fi qalbi, kok tertulis namamu di hati ulama itu, maka kamu akan masuk surga bersama ulama itu. Makanya di Al-Ikhlas kalau ngaji yang tekun, jangan beda-bedain guru. Jangan ngaji sama guru yang gitu, udah tua, giginya kagak ada, kagak enak. Nggak boleh banding-bandingin, bukan tempatnya kita untuk banding-bandingin seorang guru. Duduk karena penuh rasa cinta. Duduklah Anda di majelis ilmu karena penuh rasa cinta. Dan cari guru yang baik. Jangan cari guru yang tukang ngatain. Jangan cari guru yang tukang nyesat-nyesatin. Jangan cari guru yang tukang ngadu domba. Ingat itu. Orang tahlil sesat, maulid sesat, baca sholawat sesat, baca berjanji sesat, baca maulid sesat. Ini orang yang ngomong ini jangan-jangan kenal orang dalam di akhirat ini, sehingga tahu siapa yang masuk neraka, yang masuk surga. Jangan cari guru yang bisa ngademin hati. Kita ngaji, walaupun ilmu itu udah diulang-ulang 1000 kali oleh seorang guru, jangan sesekali di hati ngomong begini, alah itu lagi. Hati-hati. Ingat, ketika Anda oleh Kanjeng Nabi setiap selesai sholat baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kalau ditanya, kok nggak bosen? Suruh baca sholawat, kok nggak bosen? Kok suruh sholat terus sampai mati, kok nggak bosen? Ini maksudnya apa? Karena di antara seluruh ibadah yang kita lakukan, kita nggak tahu mana ibadah kita yang diridhoi oleh Allah. Makanya disuruh istiqomah. Terus lakukan. Tahajud jangan diberatin. Gua kalau tahajud harus tengah malam. Enggak juga. Ini pentingnya ngaji. Pokoknya sholat apapun, sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat isya dan sebelumnya tidur dulu, maka itu disebut sholat tahajud. Ingat itu. Saya ulang ini. Sholat sunnah, bahkan sholat qodok sekalipun, kok dilakukan setelah sholat isya. Ingat, ini awas nih, di kupingnya dipasang, takutnya nanti keluar neranginnya beda. Saya ulang. Pokoknya kalau ngelakuin sholat sunnah, sekalipun sholat qodok, sekalipun sholat i'adah,
Apa itu? Nanti diterangin. Kok dilakukan setelah sholat Isya? Ini saya teriak-teriak, tenggorokan saya kering, kopi baru diseruput sekali udah dipanggil. Lanjut. Perjanjian 15 menit saya. Habis itu kita nanggok. Kok nanggok? Saya mau belak-belakan, nggak mau bohong. Anda kesini kudu amal. Nih masjid bakalan lu mati disolatin di sini. Jangan lu kagak amal, mayit lu minta disolatin di sini. Udah gitu mintanya yang rame lagi. Amal walaupun sedikit supaya namanya kesimpan di sini sesuai kemampu. Jangan lu amal ke Masjid Al-Ikhlas jual rumah. Masjid Al-Ikhlasnya bagus, elunya miskin. Ada batasannya yang nama sedekah. Lanjut. Ini saya udah mulai ngegas terus ini. Awas amplopnya tipis. Lanjut. Sholat sunnah ataupun sholat qadha ataupun sholat iyadah kok dilakukan setelah sholat Isya dan sebelumnya sudah tidur dulu, sekalipun tidurnya sebelum sholat Isya. Berarti bisa jadi habis maghrib apa? Tidur. Maka sholat yang dilakukan tadi disebut sholat tahajud. Fulan pulang kerja capek, habis sholat maghrib duduk di bangku, tiba-tiba ketiduran. Bangun, bang, kata bininya, bangun, udah jam 9, abang belum sholat Isya. Ya Allah, enak banget gua tadi tidur. Wudhu, sholat Isya. Selesai sholat Isya, dia mau sholat sunnah. Sholat sunnah setelah Isya 2 rakaat. Sholat sunnah dia itu disebut sholat tahajud. Walaupun niatnya sholat sunnah setelah Isya, tapi derajatnya masuk ke dalam derajat sholat tahajud. Pertama alasannya, dia sudah tidur. Terus sholatnya dilakukan setelah sholat Isya. Itu yang namanya tahajud. Jadi jangan selalu berpaku yang namanya tahajud lalu sepertiga malam. Itu afdolnya. Ingat itu. Afdol. Saya kasih contoh. Bedakan status dengan afdol. Statusnya tahajud. Tapi kalau mau cari afdol sepertiga malam. Saya kasih contoh. Imam sholat berdiri di sini, makmumnya di belakang, tapi dia bisa melihat imam, tahu gerakannya imam, dia tahu gerakannya imam, imamnya di sini, masjid lagi sepi, ini ada orang sholat sendirian di sini Isya, Allahu Akbar, datang orang wudhu. Wah, lagi sholat Isya, di pojokan sono dia jadi makmum. Di pojokan sono jadi makmum. Sholat berjamaahnya dihukumi sah karena dia ngeliat di gerakan imam. Sholat jamaahnya dihukumi apa? Sah. Atau di masjid dia dengar suaranya imam sekalipun sholatnya di atas genteng. Selama masih ada sesuatu yang bisa menghubungkan dia dengan imam tanpa keluar dari masjid ini, tanpa pintunya dikunci. Ini ribet lagi, udah ribet. Nanti keluar bukan malah pinter tambah goblok. Kebanyakan, yang gampang dulu aja tadi. Sholatnya sah, tetapi tidak dapat keutamaan berjamaah. Paham itu? Sholat jamaahnya sah, tapi tidak mendapatkan keutamaan berjamaah. Kalau dia mau dapat keutamaan berjamaah, dia makmum sendirian, imam sholat, dia ada di kanannya imam, saking dekatnya dengan imam, yang penting telapak kaki depan dia
tidak melebihi, atau tumit belakang dia tidak melebihi tumitnya imam. Tumit dia tidak melebihi tumitnya imam. Di samping berdua ini sudah sholat jamaahnya sah, juga dapat keutamaan berjamaah. Jadi bedakan sah dengan utama. Lagi saya kasih contoh. Imam sholat, ini makmum, Allahu Akbar. Makmum sholat, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin. Makmum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Imam ruku. Allahu Akbar. Makmumnya masih berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Imamnya sudah tidak. Makmumnya masih berdiri, baru makmum ruku. Allahu Akbar. Sekarang dia ketinggalan rukunya imam. Belum, hampir ketinggalan i'tidalnya imam. Kok hampir? Karena imamnya belum mau ruku. Kalau imamnya sudah hampir mau ruku, baru goyang dikit aja, mau sujud, baru goyang dikit aja mau sujud, sholatnya makmum batal. Tapi tadi saya bilang dia ruku, imamnya masih Saya ulang. Ingat perjanjian kita hari ini nggak? Allahu Akbar. Imam ruku. Allahu Akbar. Makmum masih berdiri. Imam i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Imam udah sujud belum? Masih Terus makmum ruku. Allahu Akbar. Sholatnya tidak batal. Padahal ketinggalan gak itu? Sholatnya tidak batal. Sholatnya tetap sah, tapi tidak mendapatkan keutamaan ngerti? Sah atau tidak? Tapi dapat keutamaan berjamaah atau tidak? Itu dia. Contoh lagi. Puasa. Habis subuh tidur. Bangun zuhur. Habis zuhur tidur. Bangun asar. Habis asar tidur. Bangun maghrib. Puasa pertama. Puasa kedua sama. Habis subuh tidur. Bangun zuhur. Habis sholat zuhur tidur. Bangun asar. Habis sholat asar bangun maghrib. Terus begitu. Puasanya sah atau tidak? Sah. Tapi beda mendapatkan keutamaan atau tidaknya. Paham itu? Jadi jangan mencela orang. Puasa apaan tuh? Subuh tidur, zuhur bangun tidur. Berapa kali lu sampai melentakbiran gue begitu? Kita nggak boleh dengki. Lu dengki kan karena lu nggak punya duit. Kalau dia bisa begitu karena duitnya jadi nggak kerja. Ngerti itu? Puasanya tetap. Kita yang dengki, malah kita yang puasanya sah tapi nggak dapat keutamaan karena dengki sama orang yang kayak begitu. Lanjut, kembali ke masalah cinta. Tadi selingan. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an masuk ke dalam goa, yang namanya goa apa? Tur. Diperiksa semua lubang, aman, ditutup-tutup. Lalu dia ngomong sama Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, monggo silahkan masuk ke dalam gua Tur ini, sudah aman, nggak ada hewan buas,
nggak ada hewan berbisa, monggo masuk ke dalam. Masuk Rasulullah ke dalam. Setelah diperiksa oleh Abu Bakar Siddiq, Rasulullah capek, tidur di pahanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Ketika Rasulullah tidur, Abu Bakar As-Siddiq kaget, ternyata ada lubang yang belum ketutup dan di dalamnya ada ular berbisa. Rasulullah lagi pules. Cintanya Abu Bakar As-Siddiq sama Rasulullah, pules. Lalu Abu Bakar As-Siddiq takut Rasulullah itu diganggu tuh ular. Itu lubang ditutup pakai kaki. Bak. Ditutup pakai kaki. Tahu yang terjadi? Itu ular kagak terima. Tuh ular kagak terima. Digigit kakinya Abu Bakar As-Siddiq sampai kakinya Abu Bakar As-Siddiq kena bisa ular itu. Ditahan sama Abu Bakar As-Siddiq. Padahal sakitnya luar biasa. Sampai badannya Abu Bakar As-Siddiq bergetar, berkeringat. Saking sakitnya kena tuh bisa ular. Air matanya Abu Bakar As-Siddiq netes. Kena pipinya Kanjeng Nabi. Terus Nabi ngomong begini. Terus kata Nabi, "Ya Abu Bakar As-Siddiq, kamu kenapa? Capek? Kamu kenapa? Kok sampai gemeter seperti ini? Kamu sakit?" "Tidak ya Rasulullah." "Kamu capek?" "Lah, tidak ada rasa capek buatku untuk melayani kekasihnya Allah." Itu Abu Bakar As-Siddiq. Padahal saat itu lagi nahan rasa. "Lalu kenapa engkau menangis ya Abu Bakar As-Siddiq?" "Kenapa?" kata Kanjeng Nabi. "Nggak mau ngomong Abu Bakar. Nabi maksa terus. Kenapa? Ngomong." Apa kata Abu Bakar? "Ya Rasulullah, ketika kau tidur, aku lihat ada lubang, di dalamnya ada ular. Aku tutup dengan kakiku karena aku takut. Aku takut engkau terganggu digigit ular itu. Aku tutup, ternyata kakiku yang digigit oleh dia." Nabi kaget, lihat kakinya Abu Bakar As-Siddiq udah kena racun. Langsung, ini mukjizat yang luar biasa, sampai Abu Bakar As-Siddiq tuh denger tuh ular ngomong. Ini buktinya. Makanya saya bandingkan cintanya kita dengan seekor ular. "Hai ular, ente tahu nggak? Jangankan tubuhnya Abu Bakar As-Siddiq, siapapun tidak boleh dia menyentuh kulitnya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kau berani menggigit Abu Bakar As-Siddiq." Itu Rasulullah. Apa? Tiba-tiba ular tuh ngomong. Itu salah satu mukjizatnya Kanjeng Nabi. Ular ngomong, Abu Bakar denger. Itu salah satu mukjizatnya. "Ya Muhammad," ini kata ular, "aku ngerti, aku tahu. Cuman satu. Dulu ribuan tahun yang lalu Allah pernah ngomong. Ingat, ribuan tahun yang lalu aku pernah tahu Allah ngomong, siapa yang memandang kekasihku Muhammad bi'ainil mahabbati." Ini kata ular. Ribuan tahun yang lalu, hai Muhammad, Allah Tuhanmu bicara, siapa yang memandang kekasihku Muhammad bi'ainil mahabbati, dengan pandangan rasa cinta yang luar biasa, maka akan digelar surga untuk orang tersebut. Aku ular bertanya kepada Allah, bagaimana ya Allah caranya aku bisa ketemu Muhammad kekasihmu?
Bagaimana caranya aku bisa mandang Muhammad kekasihku? Ini ular lagi cerita depan Nabi Muhammad. Apa kata Rasul? Kata Allah, "Hai ular, tunggu kekasihku Muhammad di Gua Sur. Kau nanti akan bisa memandang dia di sana dan akan ketemu dia di sana." Itu ular berangkat ke Gua Sur, nungguin Kanjeng Nabi ribuan tahun. Luar biasa. Ribuan tahun diam di Gua Sur, hanya nungguin, ingin mandang Rasulullah dengan pandangan rasa cinta. Tetapi kekasihmu Abu Bakar, kakinya menghalangi pandanganku untuk melihat wajahmu. Oleh sebab itu aku gigit kakinya supaya jangan menghalangi pandanganku untuk melihat indahnya wajahmu, hai Muhammad. Apa kata Rasulullah? Hai ular, pandang wajahku sekarang. Dipandang terus oleh ular, bi'ainil mahabbati, dengan pandangan rasa cinta yang luar biasa. Setelah itu Rasulullah obati kakinya Abu Bakar Siddiq dan sembuh. Tidak lagi kena racun bisa ular. Sekarang yang jadi pertanyaan, sebanyak apa yang ada perbuat untuk Rasulullah? Selama apa yang kita perbuat buat Kanjeng Nabi? Bisa menyaingi ular yang ribuan tahun ingin ketemu Rasulullah, ngumpet di Gua Sur ribuan tahun, nunggu datangnya seorang manusia yang paling mulia yang namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita manusia dikasih akal. Bisa nggak Anda, kita semua datang di acara maulid ini nunjukin rasa cinta sama Kanjeng Nabi? Bisa nggak Anda duduk berjam-jam di Masjid Al-Ikhlas ini hanya ingin bisa ketemu Rasulullah dengan rasa cinta yang luar biasa? Tapi seekor ular ribuan tahun diam di Gua Sur, di satu lubang ribuan tahun, hanya menunggu ingin memandang wajahnya Rasulullah bi'ainil mahabbati, dengan pandangan rasa cinta yang luar biasa. Bisa nggak Anda hari ini duduk baca maulid menunjukkan rasa cinta yang luar biasa kepada Kanjeng Nabi? Ketika Mahalul Qiyam berdiri mandangin, ya Allah, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, ya Allah, diri kami belum pernah mandang wajah Nabi, ya Allah. Tapi kami siap menunggu sepanjang umur kami, ingin bisa nanti suatu saat memandang wajahnya Nabi dengan pandangan rasa cinta yang luar biasa. Mulai dari sekarang kita hidup, habiskan umur kita untuk menunjukkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi, dengan harapan seperti cerita seekor ular yang beribu-ribu tahun menunggu di Gua Sur dengan sabar hanya ingin memandang wajahnya Kanjeng Nabi dengan pandangan rasa cinta. Anda duduk baca maulid, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa taraji, atfata ya jiratal alamin, ya huwailal judi wal karami. Ya Allah Gusti, lisanku aku pakai untuk memuji kekasihmu. Kami umatnya Rasulullah, kami hambamu, siap duduk berjam-jam, siap menunggu seumur hidup kami, mencurahkan rasa cinta
kepada kanjeng Nabi dengan harapan, ya Allah, nanti di akhirat kami bisa memandang wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau lagi duduk ngaji, jangan mikirin capek, tunjukin rasa senang. Ya Allah Gusti, aku datang ke majelis ilmu, aku ngaji di Al-Ikhlas karena Rasulmu yang mengajarkan itu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Karena nuntut ilmu wajib. Aku duduk dan Nabi Muhammad tuh senang kalau orang duduk di majelis ilmu. Nabi Muhammad tuh senang kalau orang duduk di majelis zikir. Yang namanya cinta bukan kita melakukan apa yang kita suka. Itu kata ulama. Yang namanya cinta bukan kita melakukan apa yang kita suka. Tapi yang namanya cinta adalah kita melakukan apa yang disuka oleh orang yang kita cintai. Apa yang disuka sama kanjeng Nabi, jalani dari sekarang. Lakukan sesuai kemampuan. Kanjeng Nabi senang dengan wangian, senang pakai minyak wangi. Ditanya oleh anaknya, "Bapak, Ibu, kenapa pakai minyak wangi?" Iki kesenangannya kanjeng. Kalau Anda merasa cinta kepada kanjeng Nabi, lakukan apa yang disenangi oleh kanjeng Nabi. Itulah bukti ainul mahabbah. Itulah bukti rasa cinta yang murni. Tapi kalau Anda mengaku cinta tapi melakukan apa yang Anda suka, kata ulama, hada laisal hub. Itu bukan cinta, tapi al-hawa. Tapi itu adalah hawa nafsu. Jika seorang istri cinta kepada suami, lakukan apa yang disuka oleh suaminya sesuai apa yang disuka oleh kanjeng. Apa yang tidak dilarang oleh syariat, istri jangan ngambek. Datang suami, ingat pesan Buya di Masjid Al-Ikhlas, hari Minggu ya, hari Ahad siang jam 11 lewat 5 menit. Buya pernah ngomong, kalau lu istri cinta sama gua, bukan lu ngelakuin apa yang lu suka, tapi lu kudu ngelakuin apa yang gua senengin. Selama itu nggak melanggar syariat. Emang abang senang apa? Gue mau kawin lagi. Gue mau kawin lagi. Gue mau kawin lagi. Kalau istri cinta, kasih atau enggak Pak? Kasih atau enggak? Alah takut lu. Lah kan gitu. Yang namanya cinta melakukan apa yang disuka oleh orang yang dia. Makanya suami pegang itu. Istri, gue suka melakukan sesuatu dan yang gue lakukan gak melanggar syariat. Bang, gue udah cinta mati sama lu. Karena gue cinta sama lu, apa yang lu suka, monggo bang. Bener. Tapi ngelanggar fikih bang, kagak. Melanggar hadis, ora. Ntar kiai marah gak? Kagak. Apa? Kawin. Gua mau kawin lagi. Berani Pak? Ada cerita begini. Ini hebatnya seorang ibu. Karena ibunya ini ibu yang solehah, ngerti tentang agama. Suatu saat ibu menikahkan anak lakinya kepada seorang wanita. Itu wanita bikin opor ayam. Iki lawe apa? Opor. Opor ya? Opor. Bungkus. Dibungkus. Ini kita mau bahas bungkus apa lanjutin? Istrinya masak opor, disuguhin di meja, bang opor nih enak. Suaminya ngambil sendok, kuahnya doang diseruput. Serut. Tuh istri nangis, bang, masakan gua kagak enak. Lu kok begitu amat sama gua bang? Gua nih masak opor nyari ayam, ayam perempuan janda. Gua udah potong, gua bikin semur, gua bikin opor buat lu bang, kok cuman kuahnya diseruput. Suaminya nggak ngomong, pergi aja.
Akhirnya nih perempuan ngomong sama mertuanya atau ibu suaminya, "Bu, anaknya ibu udah saya masakin opor, kagak dimakan, cuman kuahnya doang yang diseruput." Ibunya ketawa. Hahaha. Ibunya ketawa. Kok ibu ketawa? Sini gua ngomong sama lu. Lu cinta gak sama suami lu? Nih seorang ibu yang hebat, ngerti agama. Lu cinta gak sama suami lu? Cinta, Bu. Kalau lu cinta sama suami lu, kudunya lu tuh lu melakukan sesuatu, berbuat sesuatu yang disenengin suami lu. Loh, emang kenapa? Suami lu kagak suka opor, sukanya nasi sama sambel. Berarti tuh istri masak apa yang dia sukai, itu belum bentuk rasa cinta. Makanya seorang istri kalau masak tanya dulu suaminya, mau dimasakin apa, Bang? Itu baru istri yang cinta, bukan masak seenak udelmu. Suaminya bilang, gua mau hari ini lu bikinin, saya udah lama gak makan opor ayam. Megono. Tadi pagi saya nggak dianterin. Sebenarnya malas gua mau dateng. Kesenangan saya nasi megono. Pakai tempe goreng, cabe. Satu yang belum ada di pik, megononya nggak pakai gereh. Kalau pakai gereh hajib. Oke, maju, masuk lagi, lanjut. Kita lanjutin bab megono. Jadi kalau istri mau masak sesuatu tanya dulu suaminya, jangan main ngulek, jangan main masak. Tanya, "Bang mau masak apa?" "Gue bikinin opor ayam." Nah istri tinggal bilang duitnya mana. Nah, gue bikin apa yang lu senengin, tapi kasih transport, kasih duit. Nah kalau suami cinta sama istri, justru harus tahu apa yang disenengin istrinya. Lu senengnya apa? Sutra, Bang, beliin. Emas nggak banyak, 1 kilo aja beliin. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Bu? Kurang kencang, betul atau enggak? Mantep ini. Itulah ainul mahabbah. Saya nggak bisa ngasih banyak ilmu. Hari ini Anda duduk, biarkan kita duduk berjam-jam, berhari-hari, bertahun-tahun kita itu berzikir. Seumur hidup kita ngaji. Nggak ada lain di hati punya harapan agar bisa nanti sabar menunggu, karena kami cinta kepada Rasulullah. Kami sabar menunggu seperti sabarnya seekor ular ribuan tahun menunggu, hanya ingin bisa memandang wajahnya Rasul. Kalau kita bisa memandang wajahnya Rasulullah, insya Allah kita bisa memandang Allah. Ada dalilnya. Ini saya kasih kalimatnya. Dalam kitab Sufi dijelaskan begini. Li'anna mahbubal mahbubi mahbubun wa rasulul mahbubi mahbubun wa muhibbal mahbubi mahbubun. Li'anna mahbubal mahbubi, karena sesungguhnya dicintai oleh zat yang maha dicintai. Li'anna mahbubal mahbubi, sesuatu ataupun orang yang dicintai ataupun makhluk yang dicintai oleh zat yang maha dicintai, berarti makhluk tadi, zat tadi, orang tadi, sesuatu tadi mahbubun dicintai oleh zat yang maha dicintai. Wa rasulul mahbub, dan Nabi Muhammad adalah makhluk manusia yang dicintai oleh Allah. Karena Rasul itu al-mahbub, maka Rasul itu mahbubun dicintai oleh Allah. Kita wa muhibbal mahbubi, dan orang yang mencintai orang yang dicintai oleh Allah, maka orang tersebut mahbubun dicintai oleh Allah. Intinya, jika ada sesuatu
ada orang, ada makhluk dicintai oleh Allah, berarti makhluk itu benar dicintai oleh Allah. Siapa contohnya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dicintai oleh Allah, berarti beliau itu adalah benar-benar dicintai oleh Allah. Dan orang wa muhibbal mahbubi wa li'anna muhibbal mahbubi, dan sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu makhluk, orang yang dicintai oleh Allah, maka orang tersebut dicintai oleh Allah. Jadi kalau cinta sama kanjeng Nabi, pasti dicintai oleh Gusti Allah. Jamaah, saya udah nggak terasa ceramah udah 1 jam lebih. Jamnya gede banget. Saya paling nggak bisa di masjid kalau ceramah nggak ada jam, bingung saya. Kue jam pira kayak. Nah kalau ini kan kelihatan. Nah tadi panitia mau nanggok. Kok saya belak-belakan di masjid butuh duit. Bangun masjid bukan pakai Al-Fatihah, pakai material, semen. Makanya kalau ada masjid minta sumbangan, mohon doa restu mau bangun masjid, cukup Anda duduk di bawah spanduknya Al-Fatihah, udah begitu. Karena cuman mohon doa. Ini minta sumbangan. Buat masjid ya, bener ya? Toa masjid. Hah? Toa masjid. Toa masjid. Iya, buat masjid kan? Nah ya buat masjid, benar. Masjid Al-Ikhlas, nyumbang sebisanya, tunjukin. Ya Rasulullah, hari ini acara maulid aku nyumbang karena engkau itu cinta kepada orang yang sedekah. Ingat itu. Karena salah satu ciri wali, kata Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pernah dawuh ngomong sama Sayyidina Ali. Salah satu ciri orang itu disebut wali, salah satu cirinya adalah as-sahiyyu, punya sifat dermawan. Tuh kata Kanjeng Nabi. Amal semampu kalian, ittaqullaha mastata'tum. Tuh kata Allah. Takwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Sumbang di masjid sesuai dengan kemampuan. Karena jika Anda sedekah, Anda punya duit 1 juta, istri, anak belum makan. Ternyata dihitung-hitung makannya sebulan 1 juta. 1 jutanya disodakohin semua, ditolak sama Allah. Karena tetap harus nafkahi dulu anak dan istri. Jadi jangan mentang-mentang senang sama sodako. Oh Nabi senang sama orang dermawan. Motor gua buat Al-Ikhlas, rumah gua buat Al-Ikhlas. Ngikutin Abu Bakar As-Siddiq belum mampu. Tuh ditanya sama pengurus masjid, Pak, motor, rumah dijual buat Al-Ikhlas. Lah istri bapak, anak bapak bagaimana? Gua serahin ke Allah urusannya. Lu bukan sahabat Nabi. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, iya. Dia bilang, ya Rasulullah, aku serahkan seluruh hartaku untuk perjuangan Islam ya Rasulullah. Hayya Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana dengan istri dan anakmu? Aku serahkan urusannya kepada Allah. Mampu nggak jamaah begitu? Ditabokin bini lu. Oleh sebab itu Allah Ta'ala itu Tuhan yang luar biasa. Kita punya Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa kata Allah? Ittaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hari ini Anda sedekah, ingat jangan mandang Al-Ikhlasnya, tapi perlu diingat kalau ada cinta kepada Kanjeng Nabi, Anda pasti melakukan sesuatu yang dicintai, yang disuka oleh Kanjeng Nabi. Salah satunya adalah sedekah. Lakukan, bilang, ya Allah, aku melakukan ini nggak ada lain karena ini adalah hal yang disenangi oleh kekasih-Mu. Jika aku melakukan sesuatu yang disenangi oleh kekasih-Mu, aku yakin Kau akan senang kepada diriku. Siapa yang memuliakan Nabi Muhammad pasti memuliakan Gusti Allah. Apa kata ulama? Jika bertambah cintamu kepada Kanjeng Nabi, maka berarti bertambah imanmu kepada Gusti Allah. Tunjukkan hari ini. Yuk, ini mau klik. Ini mana? Jadi kan ini nanggok. Ayo dong setar, mana ini? Kita iringi pakai sholawat. Salatullah salamullah ala
ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Nggak bisa ngasih macam-macam, nggak bisa ngasih hadiah ilmu macam-macam. Saya ingin selesai maulid ini semakin bertambah rasa cinta kepada Kanjeng. Kalau ada salah kata, salah ucap, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jero di saya. Jero. Ya. Ke dalam dulu. Iya. Alhamdulillah, para hadirin wa hadirat Allah, telah sama-sama kita ikuti pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau kita dapat memahaminya. Pada intinya yaitu kita semakin tambah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau adalah sebagai uswah kita, suri teladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wa hadirat rahimakumullah, untuk acara penutup yaitu acara inti, acara penutup seri doa. Namun sebelum dibacakan doa, Al-Fakir bersama komando acara dalam acara yang dilaksanakan pada hari ini dari awal hingga akhir, bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan dari awal hingga akhir, Al-Fakir mohon untuk dibuka dengan sulas-sulasnya. Dan kami mohon dengan segala hormat untuk doa kami mohon dipimpin oleh guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Fauzi MA. Kepada beliau falyatafaddal alaihi masykurah. Dan dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahul karim, wa minkal karim. Subhana rabbiyal 'aliyyil wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina min 'indik wa fid 'alaina min fadlik wa anshur 'alaina min rahmatik wa anzil 'alaina ma'idatan minas sama' min barakatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya syahidan ghairu ghaibin wa ya qariban ghairu ba'id wa ya ghaliban ghairu maghlub wa ya raziqan ghairu marzuq wa ma'budan ghairu 'abid. Nas'aluka an tusalliya ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa an tarzuqana